Perkenalkan, nama saya Paula Natmalanjani. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengefresan bagian muka. Nah, di sini material atau benda kerja yang digunakan adalah aluminium. Mari sama-sama kita melihat. Nah, ini udah otomatis ya, mesinnya sudah lebih canggih, jadi tinggal di input saja, tidak melalui proses manual. Nah, di sini cutting detailsnya adalah RPM-nya, kecepatannya itu 3600. Jadi lebih cepat, sangat cepat. Nah, pahat bubutnya bisa dilihat ini tinggal disesuaikan dengan detail atau model yang diinginkan. Nah, di sini sudah mulai penghalusannya bagian atas. Dimulai dari sisi sebelah kanan, lalu dilanjutkan sisi di sebelah kiri sehingga menyisakan sedikit beda tinggi. Nah, baru langsung itu di pahat yang di tengah. Nah, yang kedua ini kecepatannya RPM-nya itu 1020, jadi agak sedikit lambat dari yang benda kerja pertama. Nah, sama seperti yang pertama tadi, yang ini juga dimulai dari perataan bagian sebelah kanan. Nah, ini terlihat sangat detail ya, karena kan dia kecepatannya melambat. Bagaimana dia memahat sangat perlahan sekali, sangat rapi. Nah, lalu selanjutnya di sisi sebelah kiri hingga menyisakan beda tinggi yang sangat-sangat tipis sekali di bagian tengah. Nah, setelah itu baru penghalusan di bagian tengah yang tadi ada beda tingginya nih, hingga ya sampai halus sehingga sesuai dengan model atau dimensi yang telah ditentukan. Terima kasih. Saya Rahel Fiskanada. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengefresan muka konvensional. Pengefresan muka merupakan pengefresan di mana diameter alat potong lebih besar dari benda kerja. Melakukan pengefresan muka, jenis pisau yang digunakan yaitu seal and mill cutter. Jenis pisau ini memiliki mata sayatan di muka dan di sisi dan dapat digunakan untuk mengefresh bidang benda kerja yang rata dan bertingkat. Nah, ini merupakan video contoh pengefresan. Pengefresan dilakukan secara perlahan-lahan, pemakanan dilakukan secara sedikit demi sedikit, dan benda kerja di-freeze hingga rata. Halo, perkenalkan, nama saya Paula Natmalanjani. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengoperasian end milling. Mohon dampingan dan pengertiannya ya apabila masih banyak kekurangan. Yuk langsung aja. Nah, dalam video ini teman-teman mata pemotongnya atau mata labornya itu menggunakan DHC atau Difference Helix Cutter. Nah, seperti yang dilihat tadi kan ada petanya, ada polanya. Benda tersebut tuh mau dijadikan seperti apa dengan berbagai ukurannya. Nah, ada 2, 3, 4, 5. Nah, ini pola yang akan dibentuk tuh seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri di video ini. Nah, alat pemahat sudah mulai bekerja, mengikuti sesuai pola, mengikuti ukurannya, dimensinya. Nah, ini membuat suatu kayak kotak gitu sampai menembus ke belakang dengan pola yang sama tapi berbeda panjang dari atas ke bawah, dan menembus ke belakang juga seperti kayak lingkaran gitu di sisi sebelah kanan, dimana itu masuk ke bagian bawah benda kerja tapi tidak sampai nembus. Nah, ini pola selanjutnya ya, ada 5, ada 6, ada 7. Nah, 5 ini agak banyak ke bawah dan agak dalam pahatannya. Nah, yang ketujuh ini kayak seperti lengkungan. Nah, seperti di gambar ini. Dan secara perlahan dia menembus sampai ke belakang, sampai ngelos gitu istilahnya. Nah, kembali lagi perlahan agak sedikit dalam ya itu pengeborannya. Finishing sebelah kanan mungkin penghalusan. Nah, ini yang terakhir itu pemodelan yang ke-8 ini seperti membuat kayak ukiran kayak lingkaran gitu deh, lengkungan. Nah, ini di sini buat lingkaran yang teratur. Nah, di video yang lainnya di sini kita akan melihat proses finishing atau end milling pada suatu benda kerja di mana nanti mata pahat ini akan menghaluskan ujung atau sudut dari benda kerja seperti di video ini. Nah, nanti benda kerja itu akan sesuai dengan ukurannya, dimensi, sehingga bisa menjadi benda kerja yang sesuai dengan dimensi, sesuai dengan keinginannya. Nah, seperti ini.
lakukannya terasa smooth, bagus deh finishingnya. Merupakan pengefresan di mana alat potong yang digunakan memiliki ujung sayat dengan bentuk khusus. Pengefresan bentuk akan menghasilkan benda kerja dengan bentuk potongan sesuai dengan bentuk alat potong. Bentuk yang dapat dibuat yaitu bentuk persegi, segi 6, dan sebagainya. Pengefresan bentuk dilakukan dengan dibantu kepala pembagi. Nah, ini merupakan video pemutaran hasil dari penghitungan kepala pembagi. Ini akan membuat segi 6, di mana kepala pembagi diputar 6 kali. Tahap tersebut dilakukan sebanyak 6 kali di sisi yang berbeda hingga membentuk segi 6. Nah, ini video contoh pengefresannya. Di-freeze sedikit demi sedikit setiap sisinya. Nah, ini ganti sisi dan dilakukan hal yang sama sampai membentuk segi 6. Pengefresan pemakanannya dilakukan sedikit demi sedikit hingga halus. Nah, hingga membentuk benda kerja segi 6. Dan hasilnya yaitu benda kerja berbentuk segi 6. Seperti pada gambar. Nah, seperti itu. Segi 6. Baiklah, saya Muhammad Ridho akan menjelaskan tentang milling face, pengefresan muka. Yaitu ada dua, pengefresan kantong dan pengefresan kontur muka. Ini adalah materi dan mesin yang digunakan untuk membuat produk yang luminasinya menggunakan proses ini. Ini adalah mesin yang sangat berteknologi tinggi. Bisa kita lihat telah diatur sekian demi rupa. Jadi pengefresan kantong ini proses yang digunakan melalui kantong-kantong terlebih dahulu, dan pengefresan kontur muka ini menggunakan kontur-kontur dan melakukannya dengan kontur. Mari kita masuk pada pembuatannya. Dalam pembuatan produk ini, dua proses tadi itulah sangat menonjol yang dilakukan pada mesin ini. Bisa kita lihat itu adalah pengefresan kontur permukaan. Kontur permukaan. Setelah kontur permukaannya itu sudah dibuat, dia langsung menggunakan metode proses selanjutnya yaitu kantong pengefresan kantong. Proses kantong kita lihat itu sebelumnya dengan membentuk yang sudah diatur dari teknologi tadi. Itu dia sedang membuat permukaan kantong-kantong yang kita lihat, dan ini dilalui dengan metode itu tadi, pengefresan dan kantong pengefresan kantong dan kontur permukaan. Produk ini yang bisa lihat itu seperti gear ya, gear pada motor ini bisa kita lihat dari jarak dekat. Itu adalah pengefresan kantong yang tahap awalnya. Setelah tahap awalnya saya lihat sangat jelas sekali pengefresan kantongnya. Setelah proses itu kita melakukan proses itu tadi, pengefresan kontur permukaan. Bisa lihat kontur permukaannya pada produk ini itu bisa berwarna-warni seperti itu dan berbentuk seperti itu. Saya Imran Burdan Sandewa, NIM 2018-012060, akan menjelaskan tentang yang pertama adalah slab milling. Jadi slab milling adalah proses di mana mesin press itu akan memakan sebuah benda kerja yang posisi benda kerjanya adalah pada bagian atas benda kerja. Jadi proses slab milling ini akan memakankan mata pahat itu ke bagian atas permukaan benda kerja. Bisa kita lihat di video bahwa mata pahat sedang melakukan pemakanan pada benda kerja bagian atas. Kita lihat di video, perlahan-lahan mata pahatnya mengikis atau memakan benda kerja bagian atas. Lalu yang kedua adalah proses slot milling. Proses slot milling ini adalah proses di mana membuat
sebuah slot-slot kecil dari sebuah benda yang sudah terbentuk sebuah garis lubangnya. Seperti kita lihat di video bahwa proses slot milling ini akan membuat sebuah slot-slot kecil. Jadi mata pahat atau mata mesin presnya akan dimakankan ke benda kerja hingga membentuk sebuah slot-slot kecil. Ukuran slot kecil ini disesuaikan oleh ketentuan masing-masing. Bisa kita lihat di video bahwa mata pahat sedang membuat slot. Prosesnya dilakukan dari ujung awal benda kerja sampai akhir benda kerja dan dilakukan secara berulang-ulang atau berbolak-balik. Nama saya Erwin, NIM 2018-01-2025. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengepresan side. Untuk pengepresan side merupakan pengepresan di mana alat potong menyayat sisi tepi samping benda kerja. Nah, di sini ada pisau kerja yang digunakan, yaitu pisau yang memiliki mata sayat pada sisi muka dan samping, digunakan untuk mengepres alur pada permukaan benda kerja. Nah, selanjutnya ini adalah contoh pemakanan yang dilakukan. Sudah dilakukan secara bolak-balik dengan kecepatan yang sama. Perkenalkan, nama saya Pinky Andrean, NIM 2018-01-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengepresan straddle. Pengepresan straddle merupakan pengepresan yang sama dengan pengepresan side. Akan tetapi, pada pengepresan straddle, proses penyayatan dilakukan pada kedua sisi tepi benda kerja. Mohon maaf untuk sebelumnya karena video yang kurang tepat. Tidak berbeda jauh dengan pengepresan side. Pengepresan straddle ini menggunakan kecepatan RPM yang sama dengan pengepresan side, menggunakan air atau coolant sebagai pelumas atau pendingin. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.